Shalom, selamat pagi, menjelang siang, apa kabar semuanya? Ibu Guru harap kalian tetap semangat ya. Sudah belajar bahasa Inggris, sudah mengerjakan tugasnya. Sekarang kita akan belajar tematik. Nah, tematik ini Ibu Guru akan ambil pembelajaran kita di pagi hari ini menjelang siang, yaitu dalam pembelajaran IPS tentang selalu berhemat energi. Nah, masih dalam pembelajaran yang pertama. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran IPS, mari kita mau siapkan hati untuk kita mau berdoa menyapa Tuhan Yesus ya. Mari kita berdoa bersama-sama. 2, 3. Bapa yang baik, kami bersyukur di siang hari ini Engkau masih menjaga anak-anak kami, masih memberi kekuatan, masih beri semangat, masih memberikan sukacita untuk anak-anak kami bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk waktu yang selalu baru di setiap hari yang Kau berikan kepada kami. Hati kami sudah siap Tuhan mau belajar mata pelajaran IPS. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami biarlah mereka bisa mengerti setiap materi dan setiap tugas yang diberikan dari hamba. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik anak-anak, bisa buka buku tema anak-anak di halaman 5. Nah, di situ kita bisa melihat topiknya yaitu mengidentifikasi sumber daya alam dan manfaatnya. Apa itu sumber daya alam? Nah, sumber daya alam adalah energi yang digunakan oleh makhluk hidup berasal dari alam. Segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kelangsungan hidup disebut sumber daya alam. Nah, untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, sumber energi dan sumber daya alam yang ada di Indonesia kita perhatikan di slide berikutnya. Nah, begitu banyaknya lautan dan begitu banyaknya pegunungan di daerah Indonesia. Nah, anak-anak ada pegunungan, ada juga lautan. Semua ini ada di Indonesia. Nah, betapa kayanya Indonesia. Benar sekali, Indonesia terkenal dengan sumber daya alam dan kita wajib untuk menjaganya. Sebagai warga negara yang baik, kita harus bisa menjaga sumber daya alam itu agar bisa dilestarikan, agar bisa di kemudian hari bisa digunakan dengan baik. Nah, ada lautan. Bagaimana kita menjaga lautan? Dari nelayan-nelayan yang mencari ikan supaya kita melarang mereka tidak menggunakan bom. Jadi akhirnya terumbu karang yang ada di lautan juga bisa hidup, tidak akan hancur. Nah, begitu juga ikan-ikan yang ada di lautan. Itu adalah tugas tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi kita harus bisa melestarikan sumber daya alam yang ada di laut maupun yang ada di gunung. Kalau di gunung atau kita tidak boleh menebang pohon dengan sembarangan juga supaya gunung kita bisa terawat dan kita juga bisa hidup dengan baik, tidak terjadinya banjir atau longsor karena kita menjaga tempat-tempat tersebut. Nah, itu adalah sumber daya alam yang ada dan kita juga harus menjaganya. Nah, sumber daya alam atau yang biasa disingkat dengan SDA adalah semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk menikmati atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kita lihat di gambar ini, mereka bangun sebuah penginapan atau sebuah losmen hotel yang ada di daerah pantai, di pesisir pantai. Nah, itu adalah sumber daya alam yang ada di pantai. Bagaimana sumber daya alam bisa diolah dengan baik, tetapi juga harus bisa dijaga kebersihan pantai tersebut supaya tidak tercemar. Nah, berdasarkan sifat sumber daya alam dibedakan menjadi 2. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Seperti apakah yang dapat diperbaharui dan tidak diperbaharui? Mari kita lihat di slide berikutnya ya. Nah,
sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sumber daya yang akan ada terus-menerus dan cepat pulih. Nah, sumber daya alam tersebut adalah sumber daya alam hayati dan non-hayati. Kalau hayati berupa tumbuh-tumbuhan, kalau non-hayati berarti berupa hewan. Nah, hayati berarti di dalamnya ada sayur-mayur, ada buah-buahan, ada jagung, ada kelapa, dan masih banyak lainnya. Contohnya itu adalah yang hayati, sumber daya alam hayati. Dan kita perhatikan slide-nya. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang terus-terus dapat dipulihkan kembali. Nah, ini adalah non-hayati. Ada di situ atau ada hewan. Nah, ada hewan, hewani. Tadi kita sudah lihat ada tumbuh-tumbuhan. Sekarang kita perhatikan ada hewan-hewan apa saja. Nah, ada hewan sapi, ada ayam, ada ikan, terus ada apa lagi? Yang bisa yang namanya hewani. Pasti ya, masih banyak lagi ya. Ada kerbau. Nah, ada bermacam-macam. Nah, itu adalah yang namanya hewan. Ada bebek. Nah, itu hewani. Dan slide berikutnya, perhatikan. Sumber daya alam dapat diperbaharui. Nah, tadi kita sudah lihat ada yang hayati dan non-hayati. Kalau non-hayati berasal dari benda-benda mati atau benda-benda yang tidak hidup. Nah, contohnya adalah batu, air, dan sinar matahari. Itu adalah yang non-hayati. Dan slide berikutnya, sumber daya alam juga dapat diperbarui. Sumber daya alam yang akan habis dan proses pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, seperti apa? Ada yang pertama adalah sumber daya alam energi. Termasuknya contohnya seperti apa? Ada gas bumi, ada gas alam, dan ada batu bara. Kemarin kita sudah belajar tentang apa itu minyak bumi atau gas alam. Nah, minyak bumi adalah adanya solar, ada minyak tanah, ada petrolite. Itu adalah bentuk dari energi minyak bumi. Dan sekarang kita perhatikan yang kedua yaitu mineral logam. Nah, mineral logam kalau kita tidak jaga nanti hasil tambang atau sumber daya alam itu akan habis, yaitu yang contohnya ada biji nikel, ada emas, ada tembaga, dan lain-lain. Nah, itu adalah sumber daya alam mineral logam. Dan yang terakhir, yang ketiga, sumber daya alam mineral non-logam. Seperti apa? Ada pasir, ada batu kapur, ada belerang, dan lain-lainnya. Itu adalah 3 sumber daya alam yang kalau kita tidak jaga atau kita tidak perhatikan, nanti tidak akan ada lagi, akan habis. Jadi kita harus gunakan dengan baik, karena untuk dapat memenuhi atau pembentukan sumber daya alam ini memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, menjelaskan manfaat sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kita bisa buka di halaman pembelajaran 5, yaitu halaman 27. Bagaimana sumber daya alam bisa mensejahterakan rakyat atau masyarakat. Nah, perhatikan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kita bisa perhatikan di situ ada seorang petani garam yang membuat atau memungut garamnya, serta ada seorang petani ikan asin atau pelaut yang mengeringkan atau mengawetkan ikannya supaya bisa digunakan atau bisa dijual kepada masyarakat dan menghasilkan uang. Itu adalah contoh sumber daya alam untuk kehidupan masyarakat atau mensejahterakan kehidupan masyarakat. Sabar ya, Bu Guru lihat di buku pena anak-anak.
Sekarang, apa saja manfaat sumber daya alam yang ada di darat atau di laut? Kamu tahu bahwa di Indonesia kaya akan sumber daya alam, apalagi 2/3 Indonesia adalah perairan. Oleh sebab itu, Indonesia disebut sebagai negara maritim. Lalu apa saja yang kita ambil dari sumber daya alam laut dan sumber daya alam yang ada di darat? Nah, perhatikan sumber daya alam yang ada di darat kita bisa perhatikan, kita bisa manfaatkan, yaitu ada sapi. Ada sapi kita bisa ambil dagingnya, lalu kita bisa olah menjadi suatu makanan. Kita bisa jual daging sapi tersebut sehingga bisa menghasilkan uang supaya bisa mensejahterakan kehidupan kita. Begitu juga ada tumbuhan, kita ambil contoh adanya petani jagung. Nah, dan yang ketiga adalah kita ambil contoh adalah sebuah emas batangan, dan itu adalah hasil-hasil dari sumber daya alam yang ada di alam atau di darat. Nah, anak-anak bisa buka buku anak-anak di halaman 27 buku tema atau juga di buku Bupena ada halaman 86. Anak-anak bisa baca di situ tentang penjelasan sumber daya alam berdasarkan kondisi alam yang ada di Indonesia. Nah, sumber daya alam adalah kekayaan alam berupa benda mati maupun benda hidup yang ada di darat maupun yang ada di air. Di Indonesia mengandung sumber daya alam yang melimpah. Misalnya berbagai macam sumber daya alam mineral, ikan laut, rumput laut, mutiara, bahan tambang, dan minyak bumi. Anak-anak bisa membacanya di buku tema anak-anak di halaman 27. Di situ menjelaskan tentang sumber daya alam untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, selanjutnya kita lihat sumber daya alam yang ada di laut. Nah, bagaimana anak-anak bisa menghasilkan garam? Seorang petani bisa menghasilkan garam yang baik, lalu bisa menghasilkan rumput laut, serta menghasilkan ikan yang melimpah di laut. Itu adalah sumber daya alam yang ada di laut. Nah, kita perhatikan di buku tema ada 2 orang petani yang sedang menggaruk atau menimbun atau merapikan. Mereka punya hasil karya atau hasil pembuatan garam. Nah, Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya adalah sumber daya alam dari laut seperti ada ikan dan ada garam. Bagi masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, mereka dapat memanfaatkan sumber daya dari laut untuk membuat ikan asin dan garam. Pengeringan ikan asin dan pembuatan garam membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber energi apa yang digunakan untuk mengeringkan ikan asin dan membuat garam? Pastinya anak-anak tahu, yaitu energi matahari adalah energi yang paling terbesar bagi kehidupan masyarakat yang ada di muka bumi ini. Nah, anak-anak bisa lihat ya di buku anak-anak bagaimana seorang petani garam membuat hasil garam. Nah, itu di daerah mana penghasil garam terbesar di seluruh Indonesia? Hal tersebut tidak mengherankan karena hampir seluruh wilayah Indonesia memiliki garis pantai yang potensial untuk industri garam. Namun, ternyata tidak semua garis pantai tersebut dapat dimanfaatkan dengan maksimal sebagai tempat industri garam. Nah, industri garam yang maksimal berkembang masih berpusat di Pulau Jawa. Nah, khususnya yaitu Jawa Timur dan Jawa Barat. Terdapat 2 daerah dengan penghasil garam terbesar. Nah, di situ ada daerah yaitu daerah Cirebon, Sampang, Pati, Indramayu, dan Sumeneb atau yang namanya Madura. Nah, selama ini kita perhatikan, selama ini Madura sangat terkenal dengan industri garam terbesar di Indonesia.
Tentunya hal ini didasari karena ada 2 daerah penghasil garam terbesar, yaitu Sampang dan Sumeneb yang ada di Madura. Namun jika kita lihat dari segi provinsi, produksi garam terbesar berada di pulau atau di Jawa Barat, yaitu Cirebon dan Indramayu. Nah, itu adalah kota-kota penghasil garam terbesar yang ada di Indonesia. Nah, tugas anak-anak, Ibu Guru minta anak-anak menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan sumber daya alam serta ceritakan sumber daya alam yang ada di daerah tempat tinggalmu, yaitu di halaman 29 buku tema anak-anak. Anak-anak bisa baca tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak baca ya dari halaman 27 sampai 29. Lalu kerjakan jawaban pertanyaan berdasarkan teks ya. Di halaman 29 ya. Ada ya. Di sini ya, anak-anak bisa perhatikan. Di halaman 29 ya. Di situ ada pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nah, demikian pelajaran kita tentang pelajaran IPS tentang sumber daya alam. Semoga anak-anak bisa mengetahuinya bagaimana sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti apa maupun yang tidak diperbaharui seperti apa. Nah, kita akan menutup pelajaran kita di pagi menjelang siang hari ini dengan doa. Anak-anak boleh untuk mengikutinya di rumah ya. 2, 3. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kami sudah belajar mata pelajaran IPS tentang sumber daya alam bagi manusia. Bagaimana anak-anak kami bisa mengetahui apa saja kegunaan sumber daya alam itu untuk bisa kelangsungan hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah belajar dan saatnya kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan mau menjaga kami dalam istirahat kami di siang hari ini dengan penuh sukacita. Dan anak-anak kami bisa mengerjakan setiap tugas yang diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelajaran sepanjang hari ini dari pagi siang hari. Kami akan mau istirahat dan Ibu Guru juga akan pulang ke rumah. Kiranya Tuhan menuntun kami, menjagai kami hingga sore hari dengan aman. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik anak-anak, selamat pagi, selamat belajar, dan jangan lupa untuk kerjakan tugasnya, oke? Shalom, Tuhan Yesus memberkati.